Sore ini kita akan melanjutkan dari diskusi kita yang kemarin kita sudah diskusikan tentang anggaran biaya material atau bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya bahan pabrik, di mana ketiganya merupakan komponen dari harga pokok produksi. Jadi penentuan anggaran bahan mentah atau bahan baku, kemudian biaya kerja langsung dan biaya bahan pabrik, itu sangat membantu perusahaan dalam menentukan harga produksi, sehingga nanti berdampak pada strategi karena kalau salah di dalam menghitung biaya atau menghitung anggaran, nanti bisa mengalami kerugian, misalnya atau kalah bersaing dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Baik, kita lanjutkan adalah biaya produksi selain biaya material atau bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau biaya bahan baku mana jelas, biaya tenaga kerja langsung mana jelas, sementara apa yang disebut BOP, ini ada beberapa karakteristik dari BOP. Yang pertama adalah itu bisa dalam bentuk nanti biaya tetap yang biayanya cuma tetap berubah berapapun tingkat produksi. Di sini meliputi apa? Depresiasi dari gedung, mesin, kendaraan, kemudian gaji pegawai di bagian produksi atau administrasi. Jadi BOP tersebut dari tetap jika misalnya unsurnya adalah depresiasi, baik itu mesin, gedung, kendaraan, gaji pegawai di bagian produksi atau administrasi. Selanjutnya BOP juga bisa biaya variabel apabila biaya yang jadi jumlah produksi atau proporsional, jadi produksinya naik, ini juga naik Tampaknya adalah biaya bahan penolong misalnya kalau mudah lem, kemudian apa lagi bahan bakar masih ini, kemudian kalau yang paling gampang paku atau yang mendukung produksi tadi. Kemudian berikutnya adalah biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Jadi ada yang biaya tetap, biaya variabel, dan ada semi variabel perubahannya tidak proporsional dengan produksi. Ini misalnya maintenance kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung misalnya Pak supervisor itu juga masuk tapi tidak langsung karena tenaga kerja tidak langsung bisa dikasih di outputnya seperti itu. Jadi nanti kalau biaya material jelas, biaya tenaga kerja langsung jelas, nanti BOP baru kita akan cek ini termasuk BOP langsung apa tidak langsung, kemudian BOP ini yang termasuk yang tetap, variabel atau semi variabel. Oke, silakan catat atau di foto. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Kemudian penyusunan anggaran BOP Jadi BOP yang sifatnya tetap
ya. Biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Tadi contohnya pada depresiasi ya, mengacu pada periode sebelumnya. Nah, biaya ditentukan oleh manajemen ya, bagian produksi maupun manajemen puncak. Ya, jadi besarnya depresiasi tadi ditentukan oleh manajemen baik bagian produksi maupun manajemen puncak. Nah, berikutnya tentang biaya yang sifatnya variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang datang ya. Tadi misalnya bahan bakar, kemudian apalagi ya tadi lem dan misalnya ya yang sifatnya variabel ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang pernah dinaikkan ya, harga ya kan, itu tentu harus disesuaikan karena nanti biar biayanya tuh real ya, biayanya biaya yang real ya, makanya disesuaikan dengan perubahan kondisi. Berikutnya biaya semi variabel ditentukan dengan menganalisis biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya dalam biaya tetap dan biaya variabel ya, mana yang tetap dan mana yang variabel ya. Nanti ada apa contohnya sehingga nanti jelas ya bagaimana mengklasifikasikan ya nanti BOP yang tetap, variabel dan semi variabel. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengalokasikan BOP ya. Jadi produksi itu biasanya dibagi menjadi dua bagian ya, bagian produksi atau pabrik dan bagian jasa atau pembantu ya. Jadi bagian produksi ya, jadi bagian produksi atau pabrik ada bagian yang secara langsung olah bahan baku. Jadi pembantu di sini adalah bagian langsung produksi dengan menyediakan jasa-jasa produksi ya, misalnya listrik ya kan, kemudian pembiayaan dalam bagian data ya. Jadi bagian yang mensupport bagian produksi, bagian listrik, operasi atau pemeliharaan misalnya, itu termasuk bagian jasa atau pembantu. Jadi biasanya dibagi dua ya, meskipun nanti bagian produksi juga bisa. Seperti kemarin itu contohnya adalah mixer, mungkin pencampur, dan yang finishing misalnya seperti itu ya.
Kemudian berikutnya adalah nanti yang mensupport bagian produksi. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, perbandingan bagian produksi atau pabrik dengan bagian jasa atau pembantu ya, mungkin supporting tadi ya. Jadi bagian produksi atau pabrik, ya, bila proses produksi itu menjadi dua tahap, misalnya, maka dapat bagian produksi pertama dan kedua, misalnya mixing ya, atau dan mixing atau finishing ya. Jadi kemarin yang mencampur dan yang tahap akhir. Kemudian semua biaya operator pabrik yang dikeluarkan di dengan BOP langsung ya, karena bisa terlihat ya di outputnya ya. Sementara bagian jasa atau pembantu, contoh bagian jasa atau pembantu adalah bagian listrik, bagian reparasi dan pemeliharaan ya, itu masuk di bagian jasa pembantu ya. Dan semua biaya yang BOP ya, dikeluarkan bagian ini disebut dengan BOP tidak langsung ya, meskipun nanti akhirnya juga akan dialokasikan ke bagian produksi ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus dipisah? Iya, karena tujuannya supaya nanti untuk mengidentifikasi ya. Jadi ketika terjadi misalnya persaingan perusahaan itu low cost leadership ya, strategi biaya murah misalnya. Kemudian kok biayanya sangat besar misalnya, itu bisa dirunut ya, dari sumber biayanya dari mana yang membuat biaya ini atau membengkak misalnya. Oh, ternyata di bagian produksi ada seperti ini, bagian jasa bantu seperti ini misalnya. Oh, mana yang menyebabkan biaya itu menjadi lebih besar ya dibandingkan misalnya. Apa karena misalnya ya, jadi dari bagian reparasi mungkin terlambat, atau bagian mesinnya misalnya sudah out of date ya, jadi mesinnya sudah daluarsa, sudah ketinggalan zaman, masih tetap digunakan, akhirnya apa ya, kalah bersaing misalnya seperti itu ya. Contoh sekarang misalnya pabrik gula ya, Presiden sudah mengatakan investasi untuk mesin-mesin baru ya. Akhirnya apa? Karena perusahaan tidak mampu melakukan investasi di mesin baru, akhirnya apa? Produktivitasnya sangat rendah. Ya kan, Anda lihat pabrik-pabrik gula yang sekarang kan produknya sangat rendah. Kenapa? Karena mesinnya mesin-mesin lama ya, mungkin mesin-mesin zaman Belanda, sehingga kemudian apa? Ya kalah produktivitasnya. Akhirnya ada sebagian yang menjadi tempat wisata ya, atau mungkin wisata sejarah misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin selain perusahaan ingin mendapatkan penghasilan dari situ, tapi untuk proses produksinya pasti akan ketinggalan ya dengan mesin-mesin yang lama, misalnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, harusnya juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Apa dipisah-pisah tujuannya untuk mengidentifikasi tadi, kalau misalnya terjadi
ya misalnya kelebihan biaya dan sebagainya membengkak misalnya, dan kemudian akan dievaluasi mana sih sumber pembengkakan biaya tadi, penyebabnya apa misalnya ya, dengan tahu secara detail tentu akan lebih mudah di dalam pengambilan keputusan, ya kan, dengan pencatatan yang detail, yang apa namanya informasinya akurat, tentu akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen ya, termasuk dalam bidang anggaran ini ya. Misalnya juga harus tahu, harus punya catatan yang lengkap ya kan, sehingga kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Jadi salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan adalah tersedianya data ya, yang atau informasi yang lengkap, sehingga ketika mengambil keputusan tidak salah ya kan. Jadi we must make decision atau speak by data. Jadi mengambil keputusan itu berdasarkan data, tidak kemudian ngawur ya, misalnya seperti itu. Termasuk kita ya, mungkin Anda juga harus rajin ya mencatat mungkin keuangan, aktivitas, supaya Anda juga bisa mengelola diri Anda dengan baik ya. Mungkin saya dan Anda beda nilai ya. Kami biasa dulu diri dengan sangat disiplin, sangat keras gitu, tapi mungkin bagi Anda sekarang mengiranya kami kejam mungkin ya, seperti itu. Tapi ya bagaimana ya, kalau Anda lihat sekarang di atlet-atlet misalnya apa ya, bulu tangkis, atlet-atlet itu mereka keras juga ya latihannya ya, olimpiade misalnya di Cina, coba Anda lihat juga YouTube-nya misalnya, mereka keras sekali latihannya, tapi akhirnya apa, mereka sukses gitu ya. Tapi ketika dunia pendidikan pendapat semacam itu sekarang dianggap sesuatu yang apa ya, mungkin kejam atau sesuatu yang melanggar HAM misalnya. Tapi kenyataannya banyak yang ketika di apa ya, dibiarkan banyak yang nyantai ya, misalnya kuliah datangnya sering terlambat, sudah selesai baru datang misalnya ya, ujian dan tidak mempunyai jadwal, banyak yang seperti itu ya. Tapi ya repotnya dosen sekarang, memang guru sekarang ya tadi, karena beda nilai ya sekarang. Dulu misalnya contohnya ujian itu biasa, kami ya ujian untuk kelulusan itu biasa, kami belajar berdoa siap. Tapi zaman sekarang kan enggak ya, wah ujian ini nanti membuat apa mahasiswa takutan ya, secara psikologis apa ya, mengerikan ya. Akhirnya apa yang terjadi, yang jadi apa, ketidakjujuran banyak ya. Kemarin kalau tes saya baru baca tes CPNS itu ada yang nilainya sangat tinggi, 500 sekian nilainya, ternyata apa enggak jujur misalnya itu kan. Nah, banyak kan tadi seperti itu kan, apa, karena mereka tidak dididik untuk bekerja keras. Tapi ketika dulu kami dididik seperti itu sudah biasa ya, kami dimarahi ini oleh dosen, oleh guru ya. Tapi sekarang kan beda ya, kalau kita agak keras sedikit nah itu dikiranya melanggar HAM ya, itu serba susah, ada perbedaan nilai. Jadi ya tahulah ini bagaimana nanti, padahal yang ada sebagian yang masih seperti itu ya, menganggap apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang melanggar HAM misalnya. Sekarang langsung, tapi bisa satu korban itu dan tidak langsung di sini bisa terlihat apa pengaruhnya ya,